Setiap negeri akan ada pemimpin-pemimpin yang seperti itu, yang suka menipu rakyatnya, yang suka berbuat makar terhadap rakyatnya yang kritis kemudian dikriminalisasi, dipenjara, diperkarakan, dikasuskan. Itu namanya liyamkuru. Ada akabir mujrimin namanya. Pemimpin-pemimpin yang memang tidak takut dengan dosa, hobi berbuat dosa. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-An'am ayat 123. Kita baca ayatnya. Al-An'am 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Ya. Artinya, dan seperti itulah kami jadikan di setiap negeri ada pembesar-pembesar yang yang melakukan dosa, ya, pembesar-pembesar yang hobi berdosa, supaya mereka berbuat tipu daya, makar di negeri itu. Dan tidaklah mereka berbuat makar kecuali untuk diri mereka sendiri, dan mereka tidak menyadarinya. Itu artinya surat Al-An'am 123. Jadi kata Allah, di setiap negeri tanpa kecuali akan ada pemimpin-pemimpin yang hobi berbuat dosa. Ada pemimpin-pemimpin yang hobi menipu rakyatnya. Ada pemimpin-pemimpin yang hobi membohongi rakyatnya. Namanya akabir mujrimi. Ya, para pembesar yang suka berbuat jahat, ya, liyamkuru, menipu, ya, rakyatnya. Itu akan ada. Setiap negeri akan ada pemimpin-pemimpin yang seperti itu, yang suka menipu rakyatnya, yang suka, ya, berbuat makar terhadap rakyatnya yang kritis kemudian dikriminalisasi, dipenjara, diperkarakan, dikasuskan. Itu namanya liyamkuru. Ada akabir mujrimin namanya. Pemimpin-pemimpin yang memang tidak takut dengan dosa, hobi berbuat dosa. Nah, ada hal yang menarik. Di sini disebutkan kata karya, negeri, di mana kata negeri itu mungkin pernah kita bahas pada video sebelumnya. Kata negeri itu ada beberapa sinonim. Di antaranya ada kata al-balad, ya, al-balad. Apa bedanya qaryah dengan balad? Kenapa tadi pemimpin-pemimpin yang penjahat itu diutusnya ke qaryah, bukan ke balad? Balad itu negeri yang aman, damai, teratur. Itu namanya balad. Balad itu negeri yang aman, damai, dan teratur. Makanya nanti baca di surat Ibrahim 35. Wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balad aminan. Ini negeri yang aman nih. Ya Tuhan, jadikanlah ini negeri yang aman. Maka al-balad aminan. Negeri yang aman itu namanya al-balad. Begitu juga di surat al-balad di surat wa hadzal baladil amin, ya, surat At-Tin yang ketiga. Itu kota Makkah disebut al-balad al-amin karena memang negeri yang baik, negeri yang teratur, namanya al-balad al-amin. Makanya negeri yang penuh dengan kebaikan itu disebut dengan baldatun thayyibah. Nanti baca surat Saba 15. Laqad kana fi li Saba fi maskanihim. Dan seterusnya, ya, washkuru lahu baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Jadi ada negeri, ya, baldatun thayyibah namanya, negeri yang baik. Negeri yang baik itu disebut dengan baldah, ya, negeri yang penuh dengan kebaikan. Adapun karya itu negeri yang penduduknya didominasi oleh para penjahat. Jadi kalau sebuah negeri didominasi oleh para penjahat itu biasa disebut karya. Baca nanti Al-A'raf 163.
Al-A'raf 163. Was'alhum anil qaryah allati kanat hadiratal bahri. Jadi ada negeri yang itu ya'dun, yang suka melampaui batas. Negeri yang penduduknya melampaui batas, berbuat tidak sesuai dengan aturan Allah, membangkang pada aturan Allah, maka negerinya disebut Al-Qaryah. Al-Qaryah. Itu di Al-A'raf 163. Coba cantik di Al-Isra 16. Al-Isra 16. Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha. Kalau kami hendak menghancurkan satu negeri, maka kami perintahkan orang-orang kaya berbuat baik, tapi semua mereka akhirnya berbuat fasik. Bukannya berbuat baik, tapi berbuat fasik. Ketika Allah menyebut semua penduduk negeri berbuat fasik, yang dimulai dari orang-orang kaya mereka, maka negeri itu disebut dengan qaryah. Karena negeri ini masif orang-orang fasik di sana. Nah, coba perhatikan Al-Anbiya ayat 11. Ya, Al-Anbiya ayat 11. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan. Betapa banyak negeri yang kami hancurkan yang seluruh penduduknya sudah berbuat zalim. Qaryah kanat zalimah. Qaryah itu sudah semua, makanya zalimah. Zalimah itu ke qaryah karena semua penduduknya sudah zalim. Maka penduduk negeri yang semuanya zalim disebut dengan qaryah. Nanti baca di surah Al-Anbiya juga ayat 74. Al-Anbiya 74. Nabi Lut diutus ke kaum Sodom. Kaum Sodom itu semuanya LGBT. Maka kata Allah, wa najainahu minal qaryah allati kanat ta'malul khaba'is. Kami selamatkan itu Nabi Lut dari negeri yang masif kejahatan di sana. Disebut qaryah ya. Nah, kita kembali tadi ke Al-An'am 123. Kenapa Allah menyebutkan negeri yang dipimpin oleh orang-orang jahat itu qaryah? Kenapa negeri yang pemimpinnya penjahat, pembohong, penipu disebut qaryah? Di situ ada isyarat bahwa negeri itu dipimpin oleh penjahat, pembohong, penipu karena memang mayoritas rakyatnya pembohong, penipu. Kenapa? Karena pemimpin itu cermin rakyatnya. Allah akan mengirim pemimpin ke satu negeri sesuai dengan karakter rakyatnya sendiri. Jadi kalau ada kita mendapatkan pemimpin yang suka menipu rakyat, ya memang rakyatnya penipu. Kalau kita mendapatkan pemimpin yang pembohong, memang rakyatnya pembohong. Wajar Allah kirim pemimpin seperti itu karena rakyatnya, perangai rakyatnya itu representasi pada pemimpinnya. Kenapa tadi? Karena kata qaryah itu kata yang penduduk negeri itu dominannya para penjahat. Karena kalau dominan para penjahat, tentu yang dipilih yang paling jahat. Ya begitu aturannya. Kalau semua rakyatnya saleh, tentu yang dipilih yang paling saleh. Kalau rakyatnya bodoh, tentu yang dipilih yang bodoh. Tidak mungkin yang pintar dipilih. Karena yang mengerti orang pintar hanya orang pintar. Orang bodoh tidak mengerti orang pintar. Itu kenapa ketika Allah menyebutkan akabir mujrimi, pemimpin-pemimpin yang jahat, yaliyam kurufiha, yang selalu menipu rakyatnya, itu disebut qaryah, bukan balad, bukan Madinah. Kenapa? Karena pemimpin yang jahat itu menunjukkan di negeri itu dominannya orang-orang jahat. Kalau pemimpin penipu, itu artinya dominannya di negeri itu orang penipu. Kalau pemimpinnya bodoh, itu artinya dominannya di sana orang bodoh. Ya biasalah, orang gila akan memilih orang yang paling gila. Itu sudah hukum alam begitu. Nah itulah kenapa Allah menyebutkan negeri yang di sana pemimpinnya jahat-jahat, itu disebut qaryah, bukan Madinah, bukan Al-Balad. Kenapa? Karena pemimpin itu cerminan dominan rakyatnya. Apa yang dominan pada rakyatnya, dia akan mendapat pemimpin seperti ya sifat karakter yang dominan pada rakyat itu sendiri. Begitulah rahasianya kenapa Allah menyebutkan ya negeri yang dipimpin oleh ya para pemimpin yang jahat itu qaryah,
untuk menunjukkan negeri itu sebenarnya sedang didominasi oleh orang-orang jahat. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.